Bilang, jadinya balik sekarang ya. Orang mau belajar. Oh, materi sekarang basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ramlan dan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Mananggu. Setiap siswa memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda. Mereka menunjukkan beragam tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar yang menunjukkan bahwa kebutuhan belajar mereka sangat bervariasi. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam ini. Penting bagi saya untuk memahami karakteristik setiap siswa agar saya dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Dengan pendekatan yang tepat, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong keterlibatan setiap siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Di SMK Negeri 1 Mananggu, saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi beragam kebutuhan belajar siswa. Dalam praktik sehari-hari, metode pembelajaran konvensional seringkali tidak dapat menjangkau semua siswa secara efektif. Banyak siswa yang merasa kurang terlibat dan kurang termotivasi selama proses belajar, yang berdampak pada rendahnya minat serta hasil belajar mereka. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, siswa lebih cenderung menyukai pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Inilah alasan mengapa saya mengembangkan program SIGAP, strategi inovatif game Android untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di kelas saya, program SIGAP telah membawa perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan berbasis game, program ini berhasil menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Siswa yang cenderung visual dapat membaca materi dan melihat video pembelajaran. Sementara siswa auditori dapat mendengarkan penjelasan yang disampaikan melalui suara. Sementara itu, siswa kinestetik dapat berpartisipasi aktif dalam tantangan yang mengharuskan mereka bergerak dan bereaksi cepat. Dengan cara ini, SIGAP tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka inginkan. Keunggulan lain dari SIGAP adalah kemudahan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi smartphone yang telah dimiliki oleh sebagian besar siswa, mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan mereka untuk mengulang materi atau berlatih lebih lanjut di luar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan program SIGAP, saya mengikuti beberapa langkah strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi. Yang pertama, melakukan asesmen awal. Langkah pertama adalah melakukan asesmen awal yang terdiri dari asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen ini bertujuan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa serta memahami gaya belajar yang mereka miliki. Dengan menggunakan metode ini, saya dapat mengumpulkan data yang akurat mengenai pengetahuan awal, minat terhadap materi yang akan diajarkan, serta preferensi cara belajar. Asesmen diagnostik kognitif ini mencakup beberapa elemen penting yang dirancang untuk mengukur pengetahuan awal, keterampilan, dan pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif ini mencakup pertanyaan tentang metode belajar yang mereka sukai, minat terhadap teknologi, dan preferensi dalam bentuk pembelajaran. Kedua, mengintegrasikan kebutuhan belajar siswa dalam aplikasi game edukasi berbasis Android.
Setelah memperoleh data dari asesmen, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan kebutuhan belajar siswa ke dalam aplikasi game edukasi berbasis Android. Saya merancang aplikasi dengan fitur yang sesuai dengan berbagai gaya belajar, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses pembelajaran. Pertama, dalam kelompok besar, siswa akan mendapatkan informasi dalam menonton video untuk menstimulus siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Kedua, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Kelompok terdiri dari auditory, visual, dan kinestetik. Untuk kelompok auditory akan menggali informasi dari rekaman suara tentang materi yang sudah disediakan di dalam aplikasi. Untuk kelompok visual akan menggali informasi dari membaca materi dan menonton video pembelajaran yang sudah disediakan dalam aplikasi. Untuk kelompok kinestetik, aplikasi akan memberikan petunjuk langkah demi langkah yang jelas dan mudah diikuti, memungkinkan siswa untuk melaksanakan aktivitas praktis secara langsung. Ketiga, membuat lembar kerja peserta didik. Selain aplikasi game, saya juga mengembangkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. LKPD berisi sebagai kegiatan yang dapat mendukung pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan, serta memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang materi pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran adalah: untuk kelompok auditory akan membuat rangkuman materi yang kemudian dipresentasikan secara lisan. Untuk kelompok visual akan membuat mind map diagram menggunakan media Canva, PowerPoint, atau yang lainnya. Untuk kelompok kinestetis akan melakukan role play atau demonstrasi. Keempat, membuat fitur game edukasi. Fitur game edukasi dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran tidak terasa membosankan. Dengan gameplay yang interaktif, siswa akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Pada pelaksanaannya, di dalam proses pembelajaran, kegiatan ini dilakukan setelah siswa melaksanakan presentasi secara kelompok. 5. Membuat tes formatif. Langkah terakhir dalam pelaksanaan program sigap adalah membuat tes formatif. Tes ini dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Tes formatif memberikan umpan balik langsung kepada siswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi. Hal ini membantu siswa mengetahui bagian mana yang telah mereka kuasai dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Tes formatif membantu memantau perkembangan siswa selama proses belajar. Guru dapat melihat apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Saya berharap dengan program ini dapat terus memberikan pengalaman belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa SMK Negeri 1 Mananggu. Perkenalkan, nama saya Mart Christian Moruntu. Saya dari kelas 10 PPLG. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan Android, perasaan saya sangat senang dan antusias. Karena di dalam aplikasi terdapat fitur yang menarik, serta terdapat fitur game edukasi yang dapat menghilangkan rasa kebosanan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andri Peraman mengembangkan media pembelajaran game edukasi berbasis Android. Sehingganya dengan dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran game edukasi berbasis Android, minat dan motivasi belajar anak-anak yang berpengaruh pada hasil belajar anak-anak